Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak ya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, keselamatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, terlebih di masa pandemi ini. Kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai problem solving. Apa itu problem solving? Kita bahas pada pertemuan ini. Izinkan Bapak share screen ya. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan membahas problem solving ya, seperti yang sudah tadi dibahas. Problem solving itu apa sih Pak? Atau apa itu problem solving? Nah, problem solving itu kalau menurut bahasa Indonesia ya, itu adalah sebuah pemecahan masalah. Nah, sebelum kita mulai pada materi ini, kita pelajari dulu cara tersenyum yang baik ya, seperti Bapak di samping ini. Nah, gitu ya. Senyumnya tulus gitu ya. Nah, mari kita awali materi ini dengan senyuman. Baik, semoga Ananda semua, kita semua sehat dan selalu bahagia. Nah, baik anak-anak, masalah. Sebelum kita bisa menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu masalah itu apa sih? Apa itu masalah? Nah, masalah itu adalah ketika kita memiliki sebuah harapan ya, atau keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau keadaan kita saat ini itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi itu adalah sebuah masalah. Ketika saya ingin bertemu dengan kalian di kelas ya, ingin mengajar, bertatap muka dengan kalian, bertemu di kelas, bertemu di ruang BK, tapi keadaannya tidak sesuai gitu ya. Nah, itu adalah sebuah masalah. Lalu bagaimana kita menyikapi sebuah masalah tersebut? Nah, kalian bagaimana nih ketika kalian punya masalah? Apa yang kalian lakukan? Pilihannya ada beberapa pilihan. Yang pertama, mungkin kalian lari dari masalah atau mengeluh ya, aduh kok gini terus sih, belajar online terus, pusing ya. Atau mungkin kalian tidak tahu saya harus ngapain Pak. Atau kalian bisa minta bantuan ke orang tua, ke guru-guru, ke teman-teman ya, sahabat kalian. Atau yang lebih keren lagi, kalian bisa menghadapi sebuah masalah yang kalian hadapi dan coba untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, apapun yang kalian lakukan pasti akan menimbulkan sebuah hasil dari apa yang kalian lakukan. Contoh, kalian punya masalah. Masalah ini berat buat saya nih, saya udahlah nyerah. Lari dari masalah ya. Contoh, kalian belajar online, tapi karena kalian merasa itu sebagai sebuah tantangan yang besar, udahlah saya nggak bakal ikutan untuk belajar online. Itu juga menimbulkan sebuah resiko. Nah, di sini anak-anak kita masuk ke dalam pembahasan problem solving dalam kesulitan belajar. Bagaimana sih ketika kita punya masalah dalam kesulitan belajar atau apapun itu ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalian harus menanamkan pada otak kalian, mindset kalian harus dirubah bahwa masalah itu adalah sebagai sebuah tantangan untuk membangun diri kalian menjadi lebih baik lagi. Itu dalam menyikapi masalah tersebut, kita juga diperlukan ya sebuah tindakan dan pemikiran yang di luar bisa disebut di luar
batas gitu. Karena batasan kita, misalnya biasanya belajar tatap muka, sekarang harus belajar online. Bagaimana cara membentuk pemikiran seperti itu adalah yang pertama kalian harus mulai berkreativitas, tingkatkan kreativitas kalian. Contoh di Zoom ya, kalian tidak bisa melaksanakan Zoom, mungkin bisa cari teman yang bisa melaksanakan Zoom, ikut gabung di situ berdua, itu bisa. Dan juga kalian perlu menambah wawasan di luar pembelajaran yang diberikan di sekolah. Karena apa? Ya, tentu di sekolah akan sangat terbatas. Untuk menambah wawasan, sekarang kita sudah sangat mudah ya, dengan satu genggaman kita sudah punya wawasan mungkin di seluruh dunia ya, melalui gadget atau HP ya. Nih benda ini asalkan ada kuota dan sebagainya, kalian mau cari apapun, kalian bisa temukan di sini. Nah, imajinasi kalian juga harus dikembangkan gitu ya. Untuk apa? Untuk membelajarkan kita sebagai siswa ya, masalah yang mungkin memerlukan perhatian ekstra. Sebab pada kenyataannya sesuatu yang menantang untuk seseorang juga belum tentu baik. Belum tentu merupakan tantangan bagi orang lain. Jadi kita sendiri yang bisa menyeleksi apakah ini sebuah tantangan atau bukan. Nah, ini yang penting. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah? Yang pertama, kalian atau kita merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Nah, kenapa Bapak mengutip pernyataan seseorang ya dari Amerika, Charles Kettering? Dia mengatakan bahwa suatu masalah yang sudah didefinisikan dengan baik berarti separuh dari masalah tersebut sudah terpecahkan. Jadi kita harus tahu dulu masalah kita itu apa. Contoh, kita punya masalah kesulitan belajar. Dalam hal ini belajar matematika misal gitu ya. Kenapa kita susah sekali belajar matematika? Ya. Oh, karena mungkin gitu ya, apa yang guru sampaikan ke kita kurang memahami. Jadi kita tidak bisa mempelajari sebuah mapel itu bukan masalah, tapi masih gejala. Masalahnya kita harus tahu dulu. Oh, ternyata masalahnya saya itu cuman formalitas aja ketika guru menerangkan materi. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya apa, itu kita baru masuk menganalisa sebab ya, sebab dari masalah, sebab akibat dari masalah. Oh, karena tadi saya tidak fokus menyaksikan atau menyimak apa yang guru matematika itu terangkan, jadi saya tidak bisa. Jadi sebabnya kita perbaiki. Berarti ketika ada guru sedang menerangkan, kita harus lebih fokus. Setelah itu mungkin kita harus mengulanginya lagi beberapa kali. Mungkin si A satu kali bisa mengerti, tapi si B belum tentu bisa mengerti. Nah, terus yang selanjutnya adalah menghimpun berbagai alternatif pemecahan. Kita menghimpun nih, kita sudah tahu akibatnya, sudah tahu sebabnya, kita cari alternatif pemecahan masalahnya. Apa ya? Saya tuh nggak ngerti Pak pembelajaran matematika pada bab trigonometri misalnya. Ya, kita cari alternatif pemecahannya gimana. Ya, mungkin bisa dengan sharing dengan gurunya di luar pembelajaran itu ya, atau dengan teman-teman yang lebih paham. Nah, gitu. Apa nih? Pilih alternatif yang paling tepat. Nah, sini ya, poin keempat. Kalau misalnya dengan guru mungkin susah, ya kalian bisa memilih alternatif yang paling tepat. Apa itu? Kalian yang harus bisa menentukan. Dan yang terakhir, nah ini nih yang paling susah. Melaksanakan pilihan tersebut ya dengan kegiatan terencana. Jadi kita harus konsisten dan terencana. Apa yang kita lakukan harus konsisten. Nah, selanjutnya yang tadinya I cannot jadi I can ya. Saya tidak bisa rubah kata-kata yang menjadi saya bisa. Saya bisa, kamu bisa,
kita semua pasti bisa. Oke? Begitu. Sekian ya materi dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menjadi pribadi yang hebat, menjadi problem solver, pemecah sebuah masalah untuk diri kalian sendiri. Nah, kalau kita tadi dimulai dengan senyuman, kita akhiri juga dengan senyuman. Begitu ya. Semoga kita Ananda semuanya menjadi siswa-siswi yang berguna bagi kebaikan sesama makhluk hidup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.